Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman kelas 11 IIK 1 dan 2 masih melanjutkan pembahasan yang kemarin tentang bentuk bangunan kata dari sebuah fi'il madhi atau kata kerja lampau dalam bahasa Arab. Fi'il madhi biasanya dalam tasrifan terletak pada urutan yang pertama dan selalu dibaca mabni fathah. Mabni fathah itu apa? Huruf terakhirnya selalu berharokat fathah. Seperti kalian dulu dalam bahasa Arab pernah menghafal sebuah tasrifan, umpamanya kharaja yakhruju kharjan. Kata kharaja yang menjadi awal dari tasrifan itu selalu mabni fathah atau diakhiri dengan harokat fathah. Terus dhahaba yadhabu, pergi. Kata dhahaba itu bentuk fi'il madhi yang harokat dari huruf terakhirnya adalah harokat fathah. Itu yang disebut dengan mabni fathah. Terus satu lagi, qara'a yaqra'u qira'atun. Kata qara'a itu bentuk fi'il madhi diakhiri dengan harokat fathah pada huruf terakhirnya, maka itu disebut sebagai mabni fathah atau bentuk bangunan kata dari fi'il madhi, yaitu mabni fathah. Paham ya untuk penjelasan tentang mabni fathah. Tak bacakan lagi, al-fi'lul madhi yubna 'alal fathi. Fi'il madhi selalu mabni fathah illa, kecuali. Jadi tidak selamanya mabni fathah, tetapi di situ ada keadaan-keadaan tertentu yang tidak menggunakan tanda harokat fathah pada huruf terakhirnya. Illa, kecuali idza ittasalat, ketika bertemu wawul jama'ati dengan wawu jamak. Faham wawu jamak ya? Wawu yang di situ menunjukkan makna untuk menjelaskan arti dalam jumlah yang banyak. Ketika di situ fi'il madhi bertemu dengan wawu jamak, maka fayubna 'ala dhammi, maka tidak lagi menggunakan mabni fathah tetapi diganti fayubna 'ala dhammi. Mabninya adalah mabni dhammah. Atau ittasalat bihi atta al-mutaharrikah, atau juga ketika di situ bertemu dengan tak mutaharrikah. Tak mutaharrikah itu seperti kharajta, terus kharajti, kharajtu, itu namanya tak mutaharrikah. Umpamanya qara'a, membaca, saya membaca, qara'tu. Kamu membaca, qara'ta. Kamu perempuan membaca, qara'ti. Itu namanya tak mutaharrikah ya. Jika fi'il madhi ketemu dengan tak mutaharrikah au nunun niswah atau nun niswah. Nun niswah itu apa? Nun yang di situ menunjukkan bahwa di situ tersimpan dhamir perempuan. Dan berfungsi untuk menunjukkan bahwa aktivitas dari sebuah pekerjaan itu dilakukan oleh perempuan dalam jumlah banyak. Umpamanya qara'ta, kamu membaca, tapi kalau diakhiri dengan nun niswah, maka di situ adalah makanya mempunyai makna mereka perempuan membaca dalam jumlah yang banyak. Qara'na. Terus untuk selanjutnya, atau bertemu dengan nun yang di situ nunnya panjang, yang berfungsi untuk menunjukkan makna kita. Ya, adalah al fa'il yang semuanya itu baik tak mutaharrikah, nun niswah atau na yang panjang itu menunjukkan sebagai fa'il dari sebuah pekerjaan tadi. Umpamanya membaca qara'a, kalau kita membaca qara'na, nah itu yang disebut dengan ad-dalatu 'alal fa'il, yang berfungsi sebagai fa'il dari pekerjaan itu.
Maka seperti apa bangunan kata dari bentuk fi'il madhi? Fayubna ala sukuni, maka ketika bertemu dengan tak mutaharrikah, nun niswah atau na yang panjang itu, maka mabni dari fi'il madhi adalah mabni sukun atau berharokat sukun. Itu ya penjelasannya ya. Terus kita coba tamrinat untuk yang pertama. Nanti bisa dikerjakan tetapi tak kasih rambu-rambu dulu dalam mengerjakan. Ayin fil ibarah al-atiyah, tentukan paragraf atau frase berikut ini. Al-af'al al-madhiyah, fi'il madhinya yang apa aja. Al-mabniyati al-fathi, fi'il madhi mabni fathah yang mana. Terus wal mabniyati ala dhammi, fi'il madhi yang mabni dhammah yang mana. Wal mabniyatu ala sukuni, dan fi'il madhi yang mabni sukun yang mana. Terus wabayyin as-sababa fi dzalika, dan kita disuruh menjelaskan sebab dari perubahan mabni fathah dirubah ke dalam bentuk mabni dhammah dan mabni sukun. Soalnya di bawah ini. Saya bacakan ya. Kharajtu. Itu ya, kharajtu ada tak mutaharrikah. Kharajtu minal manzili asran. Saya keluar dari rumah asran pada waktu asar. Sodafah, betul fi'il madhi lagi, diawali dengan huruf fa yang mempunyai makna maka. Fasodafani, saya menjumpai, fit tariqi, di jalan, salah satu ghilmanin, 3 anak laki-laki. Araftu, ini ada tak mutaharrikah lagi. Araftu, asal katanya adalah arafa, bertemu dengan tak mutaharrikah. Araftuhum, saya mengenal mereka. Wa arafu nih, itu ada bentuk fi'il madhi lagi, ketemu dengan wawu jamak. Arafa, ketika di situ yang melakukan kegiatan ini banyak, maka ditambahkan wawu jamak arafu, kayak gitu ya. Wa arafu nih, dan mereka mengenal saya. Koma. Fa iqtaraha, fa itu fa sebagai awal ya, yang punya makna maka. Bentuk asal dari fi'il madhinya adalah iqtaraha, ketemu dengan tak mutaharrikah tu, jadi membaca fa iqtarahtu, atau kalau mau diwasolkan faqtarahtu. Iqtarahtu, saya menyarankan ya, iqtaraha menyarankan. Terus ada tak mutaharrikah tu di situ yang mempunyai makna saya. Ketika dirangkai, ketika diartikan adalah faqtarahtu, saya menyarankan alaihim kepada mereka an-nazura, untuk berkunjung, hati kotal hayawani, untuk berkunjung ke sebuah kebun binatang. Terus faqabilu, ini fi'il madhi lagi dari kata qabila, yaqbilu. Fa di situ sebagai kata huruf pembuka yang punya makna maka. Qabila bertemu dengan wawu jamak itu ya, maka dibaca faqabilu. Maka mereka menerima al-fikrah, ide. Wa farihu, ini ada wawu jamak lagi, asal katanya adalah faraha. Farihu, dan mereka bahagia biha, dengan ide itu. Tsumma sirna, kemudian kita berjalan. Ini ada bentuk fi'il madhi lagi dari kata saram, yang di belakangnya ada ya tanpa titik itu loh. Saram, terus yang di situ bertemu dengan nun panjang yang maknanya adalah kita. Jadi sirna, kita berjalan, jami'an semuanya, ilaiha menuju ke sebuah ke sebuah kebun binatang tersebut. Fadakhalna, ini ada bentuk fi'il madhi lagi. Dakhala itu ya, mabni fathah ya. Dakhala mabni fathah, terus ketemu dengan nun. Dakhalna, tidak lagi dakhalana tetapi dakhalna. Fa sebagai huruf pembuka yang mempunyai makna maka. Fa dakhalna, maka kita masuk ke kebun binatang tersebut. Wa syahadna, ini ada fi'il madhi lagi. Syahada, yusyahidu, itu kan syahada bentuk fi'il madhi,
disambung dengan nun yang punya makna kita menjadi syahadna. Dan kita menyaksikan ma fiha, apa-apa yang ada di dalam kebun binatang tersebut, min anwa'it thairi, dari macam-macam burung, wa sunu fil hayawani, dan jenis-jenis hewan. Terus wa ba'da sa'ataini, dan setelah 2 jam, qadainahuma, ya ini ada kata fi'il madhi lagi, qadha yaqdi, qadha yang qadha qaf dha terus ya tanpa titik itu ya. Terus ketemu dengan nun yang punya makna kita ya, qadaina, mabni sukun lagi ya, qadainahuma hunalika, dan kita menghabiskan 2 jam itu di tempat itu, di kebun binatang. Ada, ini fi'il madhi lagi, masih utuh mabninya mabni fathah. Ada ya'udu, kembali. Ada kullun minna, setiap dari kita kembali, kullun setiap, minna dari kita, ada kembali, setiap dari kita kembali, ila ahlihi, ke rumah kita masing-masing, mamlu'an, dengan penuh, bin nasyati, semangat, wassurur, dan bahagia. Itu penerapan untuk bentuk bangunan kata fi'il madhi ketika di situ tidak menggunakan mabni fathah tetapi menggunakan mabni dhammah dan mabni sukun, dengan ketentuan penjelasan pada kaidah nomor 34. Terima kasih.